Salpe, salpe, salpe. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang Semak Duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup sesudah mati. Ketika Yesus tampil dengan ajaran baru, mereka menjadi penasaran. Apakah Yesus termasuk dalam golongan mereka atau tidak? Oleh karenanya, mereka ingin menguji ajaran Yesus itu. Salah satu ukuran yang diajukan adalah tentang kebangkitan. Mereka berangkat dari argumentasi biblis, yaitu perintah Musa, khususnya aturan tentang perkawinan. Jika seorang wanita ditinggal suaminya tanpa meninggalkan keturunan, maka adik dari suaminya itu berturut-turut harus menggantikan kedudukan sebagai suami bagi wanita yang ditinggalkan itu. Setelah itu, pertanyaan pokoknya, jika demikian, siapakah di antara lelaki bersaudara itu yang nantinya menjadi suami bagi wanita itu pada hari kebangkitan? Orang-orang Saduki adalah sekelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Bagi mereka, hidup ini selesai dan berakhir di sini. Pola hidup demikian membawa mereka dalam satu cara hidup, menikmati sepuas-puasnya hidup di dunia,
karena tidak akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Mereka datang untuk kontra ajaran iman Yesus soal kebangkitan. Dalam suatu logika yang dibangun untuk membenarkan diri, mereka mengangkat masalah perkawinan. Inti persoalannya adalah, apakah di surga masih ada perkawinan? Mungkin saja dalam pikiran mereka. Jika ada, maka mereka akan percaya. Harus ada jaminan duniawi di surga sebagai alasan untuk percaya akan kebangkitan. Yesus menegaskan bahwa tidak ada lagi urusan-urusan transaksi duniawi setelah kebangkitannya. Yang duniawi berakhir di dunia, namun apa yang kita lakukan pada hal-hal duniawi menjadi syarat apakah kita akan mengalami kebangkitan atau tidak. Yesus tegas mengatakan bahwa tidak ada lagi kesenangan duniawi yang akan terjadi dalam surga. Maka Yesus meminta mereka untuk berpikir secara rohani dalam menjalani dan menggunakan hal-hal duniawi, karena tidak satu pun akan dinikmati dan dibawa untuk menuntaskan kesengsaraan di surga. Saudara-saudari terkasih, kita kadang lupa dan pura-pura lupa bahwa apa yang kita jalani saat ini masih akan berlangsung di dunia yang lain, namun tidak dalam arti duniawi. Apa yang kita jalani di dunia ini akan menentukan kita dibangkitkan atau tidak. Semua tergantung pada semangat dan roh yang menjiwai kita menjalani hidup. Jika kita percaya bahwa ada kebangkitan, maka kita akan berpikir dan bertindak secara rohani dalam menjalani hidup. Jika tidak, maka kita akan berfoya-foya menikmati hal-hal dunia ini tanpa memikirkan keselamatan jiwa kita. Semoga kita tidak menduniawikan yang surgawi. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.